Oke, selamat siang semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman mahasiswa ya, yang kali ini mungkin masih sibuk dengan UASnya ya, UAS online, kemudian ada juga teman-teman yang udah mulai di kampus-kampus sudah mulai offline ya, terbuka tampaknya sudah dimulai juga dengan kuliah hybrid ya kalau nggak salah apa namanya itu hybrid apa itu. Nah, jadi teman-teman salam sehat ya buat kita semua, jumpa sama saya di podcast perdana nih, nampaknya podcast perdana yang saya bawakan dari Pasca Wijaya. Ya dengan podcast asik bareng Pasca Wijaya bersama dengan KBMJ UKDW, yaitu komunitas komunitas apa? Komunitas Keluarga Besar Mahasiswa Jawa. keluarga besar mahasiswa Jawa, luar biasa ya. Tampaknya saya juga baru mendengar ya ada komunitas Jawa dan ada di Yogyakarta juga. Ini namanya seru banget kalau kita akan ngobrol asik. Dan saya tidak sendirian, dia ada dua teman kami dari UKDW. Ya, itu ada panggilannya Mas siapa? Mas Yeskiel? Ya, panggil saja Mas Yeskiel. Mas Yeskiel dengan Mbak Daniela Hana ya kak ya? Iya. Oke. Ini asli dari Jawa semua atau dari mana? Asli Jawa. Asli Jawa. Yes. Jawanya dek mana Mbak? Kalau aku Solo. Oh Jawanya Solo. Kalau Mas Yeskiel? Magetan, Jawa Timur. Malah gak ada yang Jogja ya. Iya. Oke, malah dari mulai ke timur sampai ke timur ya. Saya dari Jogja sih Mas, saya dari Bantul. Ya, gitu. Jadi oke, kita akan membahas podcast ini sangat menarik ya, karena kan kita tahu ya dari generasi muda saat ini adalah harapan suatu bangsa dan negara dalam melestarikan budaya di era globalisasi seperti ini, walaupun dengan segala problematika ataupun permasalahan yang ada di dalam segala aspek kehidupan. Kemudian generasi muda juga saat ini harus aktif dan kreatif dalam menghadapi permasalahan yang melanda dalam kehidupan ini. Waduh, berat kali ini. Dengan berbagai masalah yang ada di kehidupan masyarakat, kita sebagai makhluk sosial itu generasi muda saat ini harus tetap hidup berdampingan dan saling membantu dalam masalah apapun. Jadi intinya kita tidak memandang dari budaya apa, dari asalnya dari mana, kita saling membantu, saling bermasyarakat, bersosial untuk mewujudkan Indonesia yang banyak budaya gitu ya. Tapi untuk kali ini kita akan fokus ke budaya Jawa, kemudian nanti akan mengalir ke budaya-budaya berikutnya. Karena tampaknya budaya lokal sendiri itu malah kadang bisa dibilang teman-teman yang lain itu kadang ada yang lupa, malah sekarang malah asik dengan budaya-budaya barat, entah di joget-joget apalah, lubang ada apa itu yang grup-grup band atau apa, malah teman-teman malah hafal gitu loh. Anak SD pun kalau ditanyain tentang pepak bahasa Jawa ataupun tentang nama-nama Jawa tuh malah susah. Apalagi malah ada juga di mana orang tua udah mendidik anak sejak dini itu dididik bahasa Inggris, tapi untuk berbahasa lokal bahasanya sendiri itu susah gitu, malah nggak tahu, malahan masih nggak tahu gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol asik, nyantai saja dengan kedua teman-teman baru kita ya dari Universitas Duta Wacana Yogyakarta. Kristen ya, Universitas Kristen Duta Wacana. Oke, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Perkenalan, nama saya Yohan Adi Kusuma ya, dan dengan dua teman kami ada Mas Yeskiel dan Mbak Daniela. Mbak Daniela Hana, panggilnya Mbak Hana apa Mbak Daniela atau Mbak Ella? Hana aja. Mbak Hana aja, pakai aja ya. Oh enggak. Saya Yohan aja ya Mbak. Oh iya. Oke, kita akan bertanya-tanya. Pertanyaan netizen apa ini? Pertanyaan netizen. Kita tanya-tanya dulu yang di teks ini ya. Karena ini netizen belum masuk, kita di sini dulu. Oke. Jadi gini, Mbak, kita akan ngobrol-ngobrol asik, dan saya kan juga baru tahu ya, benar jujur aku baru tahu ada komunitas apa ini, keluarga besar mahasiswa Jawa, baru dengar. Itu kalau boleh tahu, boleh dikenalkan dulu komunitas ini tuh bisa apakah hanya untuk mahasiswa UKDW atau banyak gitu, maksudnya dari universitas lain kalau mau join silahkan, kemudian bagaimana gitu. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang UKKB. Aslinya KBMJ itu adalah unit kebudayaan dari Universitas Kristen Duta Wacana. Kemudian awal mula kami terbentuk itu dari rasa gimana ya?
rasa belum puas terkait gimana sih, maksudnya di luar sana tuh banyak budaya-budaya dari, maksudnya luar pulau atau budaya dari mana itu membuat organisasi, jadi mereka bisa sharing-sharing atau mungkin melestarikan budayanya. Kemudian kami itu merasa kok budaya Jawa belum ada ya, terus kami ada inisiatif dari KBMJ, yaitu dari tahun 2019 untuk membuat organisasi kebudayaan ini yang fokusnya nanti tentang melestarikan budaya serta mengimplementasikan nilai-nilai budaya Jawa sendiri. Begitu, Kak. Gitu. Berarti adalah kayak tergerak, maksudnya kayak melihat misalkan di sini kan juga ada komunitas Dayak gitu ya, mahasiswa Dayak, ada juga, dan seringkali malah mereka saya bikin pagelaran gitu ya, malah kayak bikin festival kebudayaan Dayak gitu mah ada ya mereka ya. Iya. Kok kita yang jadi tuan rumahnya aja kok nggak aktif gitu loh, gimana gitu rasanya. Betul banget sih, jadi untuk pengenalan malah mereka yang datang ke kami untuk mengenalin tadi, tapi kitanya nggak ngenalin ke mereka yang datang. Oke, luar biasa sekali inisiatifnya. Siapa tahu nanti dari Atma Jaya juga bisa memulai, karena sebenarnya banyak loh, dari Sadar, dari UKDW, dari Atma yang asli Jawa tuh banyak gitu. Jadi kalau misalnya dikumpulkan tuh mungkin di depan UGM tuh penuh ya Mas ya. Pawai sendiri Mas. Nanti Jawa memanggil Mas. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dari netizen juga, pertanyaan dari viewers yang lainnya. Oke, bagaimana menjadi mahasiswa yang berbudaya di tengah akulturasi budaya luar? Wah, angel ini, berat ini. Akulturasi budaya luar. Bagaimana? Monggo, Mbak Hana atau Mas Yeski yang mau menjawab, monggo. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari netizen ya Mas tadi. Tentang akulturasi, yaitu kan dari garis besarnya aja kan, dari percampuran budaya asing kepada budaya kita sendiri kan Mas. Jadi kita sebagai penerima budaya itu harusnya mengetahui seluk-beluknya budaya asing itu kok bisa masuk di budaya kita itu dari apa. Mungkin dari kemajuan teknologi atau mungkin dari era globalisasi, sehingga jadi informasi itu saling bertukarnya cepat gitu loh Mas. Jadi harusnya kita selaku penerima budaya itu harus memiliki pengetahuan atau sebagai gimana ya, sarana memfilter apakah budaya itu bisa dijalankan di budaya kita atau tidak. Contohnya kayak di budaya asing kan, contohnya kayak gimana ya, mengecat rambut lah atau berpakaian yang seronok-seronok gitu kan Mas. Apakah itu cocok di budaya kita yang kiranya tuh yang lebih sopan santun, menghargai satu sama lain. Jadi harusnya kita mempunyai filternya sendiri dari kita, sehingga kita bisa menyaring budaya asing yang bisa masuk kepada budaya kita. Begitu Mas. Oke, ada tambahan dari Mbak Ana mungkin? Kalau dari aku mungkin sama sih. Kan kalau mungkin budaya dari luar itu masuk ke Indonesia gitu ya. Sebaiknya itu malah kita yang memperkenalkan budaya kita. Jadi kayak media sosial sekarang ini kan berkembang pesat. Nah, mungkin bisa digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya kita ke negara-negara lain gitu. Oke, ya benar sekali sih, karena benar Bang, karena apa ya, malah kebanyakan kita tuh malah diracuni ya, dengan budaya-budaya yang di luar sana. Sejak bayi, pokoknya kita apa ya, di mana-mana pun berjumpainya bukan jumpai budaya kita sendiri gitu loh, keluar sana ke mall lah atau ke sekolahan gitu, benar banget. Oke, yang kedua ada pertanyaan lagi, apa yang sebenarnya harus dilakukan kaum milenial untuk tetap menjadi berbudaya di tengah majunya zaman saat ini? Kan sekarang zaman udah mulai maju banget Mas. Mungkin tadi ada di godaan dari apa? Ada sedikit serempetan ucapan bahwa media sosial juga ya. Jadi perkembangan zaman ini dengan media sosial. Apakah dari komunitas ini, keluarga besar mahasiswa Jawa ini, ada cara untuk mendekatkan apa budaya, maksudnya mengembalikan budaya melalui misalnya memanfaatkan media sosial ataupun pendekatan melalui sekolah-sekolah serta kampanye gitu. Apakah ada juga gitu Kak?
Iya Kak, untuk media sosial itu kan sebagai sarana kan Kak. Jadi sebelum kita menggunakan sarana itu alangkah baiknya itu kita tuh gimana caranya biar yang kasarannya belum mengenal budaya itu menjadi punya gimana ya, ingin rasa taunya tuh tentang budaya itu lebih gitu Kak. Jadi kita harus menimbulkan rasa itu. Jadi dengan timbulnya rasa bahasa gaulnya kepo kan. Iya. Bahasa gaulnya kepo tentang budaya itu, maka kan mereka secara tidak langsung itu bisa searching atau menggunakan digital ini untuk mencari aspek-aspek budaya seperti ini tarian apa, ini tulisan apa sih. Soalnya kan banyak di luar sana tuh yang hanya tahu kalau oke, Pulau Jawa tuh ada apa, ada suku Jawa terus budayanya gini-gini, tapi mereka nggak tahu budaya Jawa yang asli itu seperti apa, seperti orang menghargai satu sama lain, saling menghargai, nggak menghina gitu-gitu Kak. Jadi mungkin rasa ingin tahu tuh harus ditanamkan pada mereka tentang nilai-nilai budaya begitu Kak. Oke. Dari Mbak Ana ada tanggapan terkait dengan ini tadi? Oh, dari aku belum ada. Belum. Oke, jadi memang luar biasa sekali tadi ya Jawa, nampaknya bagaimana. Ya dibilang tuh sebenarnya Jawa tuh sudah apa ya, enak gitu loh, maksudnya kita tanpa kita promosi, tanpa kita memberikan ayo toneng Jawa, ayo ke Jawa, tuh mereka sudah berdatangan sendiri ke Jawa. Jadi sebenarnya tuh wadah kita untuk mengenalkan budaya Jawa walaupun tidak menggunakan media sosial itu menurut saya tuh lebih gampang gitu loh. Karena kebanyakan kan kita juga terbantu oleh pendidikan di mana teman-teman dari luar Jawa itu melakukan pendidikan di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta. Kemudian mereka pun juga tidak bentar, tidak hanya liburan, bahkan sampai 4-5 tahun. Kalau yang misalnya mereka menjadi donatur universitasnya sampai 7 tahun mungkin ya kuliah di Jogja gitu. Kan saking cintanya dengan Jogja, Jawa, budayanya, mereka memaksimalkan kuliahnya gitu. Aku tak maksimal kuliah di Jawa kesempatan. Kayak gitu. Jadi luar biasa lagi. Apalagi kalau benar-benar sebenarnya ya, kalau misalnya budaya kita tuh dikenal itu sebenarnya unik-unik loh Mas. Kalau dibilang kayak bahasa Inggris atau apa, verbnya Jawa tuh banyak. Kayak misalnya jatuh bahasanya Magetan apa jatuh? Jeglok. Jeglok, Mbak Ana coba jatuh apa? Tibo. Tibo. Itu kalau di Jogja kan banyak tuh, kalau jatuh ke belakang jengkang, terus glosor, terus Iya. langsar, jerungup, kan banyak banget hanya dari kata jatuh kan. Kalau Magetan cuma satu Mas, atau ada nggak kalau jatuh ke belakang itu apa? Geblak atau apa? Jempalian sih Mas kadang. Jempalian. Jempalian, terus apa ya, jungkir walik lah, banyak sih Mas. Jiglok ya, banyak tuh jiglok gitu ya. Kalau Solo Mbak Ana, kayaknya Solo tuh lebih unik, maksudnya lah Jawa. Kalau aku mendengar orang-orang teman-teman dari Solo tuh Jawanya itu lebih medok gitu Mbak Ana. Mungkin Iya. ada bahasa lain. Kayak kemarin kan ada bahasa apa sulap kan aku nggak tahu Mbak, sulap itu apa. Sulap ternyata tuh belereng, kalau di tempat kami belereng silau gitu. Ternyata ada sulap gitu. Apa aja Mbak kalau selain yang belum ditahu di Jawa, Jogja khususnya Mbak, Solo dan Jogja ini. Mau yang kalimat apa? Jatuh itu tadi. Coba kalau yang jatuh, ada yang bahasa lain nggak? Jatuh tuh apa ya? Sama sih, ada jiglok juga ada. Jiglok. Karena kan itu Magetan Jawa Timur ya. Nah itu kalau Solo Wonogiri itu gitu sih, jiglok itu ada. Tibo, tapi yang sering kayaknya tibo itu sih. Tibo ya. Tinggal hati-hati kok kejerungup loh, hati-hati kok jengkang, hati-hati geblak, beda-beda, udah beda-beda gitu loh. Loro, udah padahal penulisannya sama, tapi pengertiannya sudah berbeda ketika kita menyebutnya juga. Gitu, luar biasa ya Jawa ini. Kita harus bareng melestarikan ini. Saya kan juga ada tuh konten-konten, nggak salah konten-konten di TikTok itu juga ada. Misalnya kita bertiga, terus
bahasamu ini apa, Bali Malaysia apa. Oh iya. Oh iya. Budayanya beda-beda gitu. Itu lucu juga itu. Lucu. Biasanya. Jadi secara tidak langsung pun juga mereka kayak memperkenalkan dulu budaya kayak gini. Kemudian ada juga konten-konten yang kayak Mbah Minto itu, Klaten itu. Nah, Ucuk Klaten itu kan juga luar biasa, atau mereka mengembangkan budaya Jawanya, mengenalkannya dengan cara seperti itu luar biasa sekali. Simbah-simbah diajak ngevlog itu ya, Jawi. Itu benar-benar penggabungan milenial dengan budaya zaman now itu luar biasa sekali itu. Simbah-simbah tidak ini YouTubers kan sebenarnya luar biasa, walaupun YouTubers itu sendiri bukan budaya kita, tapi kan bagaimana sih kita memanfaatkan ya, budaya orang lain untuk mengenalkan budaya kita gitu. Keren sih Mas Mbak Dani. Oke, yang ketiga ada pertanyaan cukup panjang. Apa ini? Coba simak ya Mbak Ana dan Mas Yeskiel. Yang kita ketahui budaya kan tidak hanya seni. Nah, cangkupannya budaya menurut KBMJ UKDW itu apa saja? Kemudian jika melihat realitas yang ada mengenai sikap anak muda zaman sekarang yang sudah sembarangan sak penak EDW, seperti misalnya ugal-ugalan kalau naik motoran sekarang. Kalau dulu kan masih ini ya, kalau kita lewat di depan orang tua kan permisi dari nuwun sewu atau apa. Terus naik sepeda pun juga turun. Naik sekarang kan banyak sampai ada tulisan ngebut benjut. Masa sampai diperingatkan kayak gitu loh. Apa salah anak-anak sebenarnya kan itu cuma kayak mengenal gitu, kamu tuh lewat di depan rumah harus tahu unggah-ungguh tata krama sopan gitu. Terus kemudian tidak hormat dengan orang lain, padahal hal tersebut merupakan salah satu budaya yang diturunkan ya. Terus bagaimana sih pandangan KBMJ UKDW ini terkait dengan hal-hal seperti itu gitu? Ya, pertama kan gini Mas, cangkupan, aku bahas tentang cangkupan kebudayaan dulu ya. Jadi cangkupan kebudayaan itu nggak hanya tentang kesenian kayak tarian, musik, terus apa. Jadi kebudayaan itu cangkupannya bisa tentang pengetahuan, kepercayaan, ataupun hukum, adat istiadat, atau kemampuan gimana seseorang itu menjalin relasi dengan orang di sekitarnya. Kayak sopan santun itu kan gimana ya, budaya yang harus, bukan budaya Jawa aja ya yang harusnya diterapkan, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia lah kasarannya, sopan santun, terus saling respect kepada orang lain gitu. Kemudian untuk yang kedua itu tentang tindakan anak muda sekarang itu yang berlebihan, kasarannya berlebihan dalam meniru public figure luar lah kasarannya, gimana ya, budaya asing lah. Gimana tentang mereka itu yang sembrono, ugal-ugalan, itu tuh bisa dipertanyakan lagi sih, mereka tuh melakukan hal itu tuh atas latar belakang apa ya, mungkin mereka sedang mencari jati diri, atau mungkin sedang ingin terlihat keren di depan orang itu, makanya mereka terlihat ugal-ugalan lah, terlihat sembrono lah, gitu. Mungkin latar belakangnya bisa itu. Terus kemudian tindakan-tindakan seperti itu tuh salah sih harusnya di mata orang Indonesia yang dikenal di mancanegara itu budayanya tuh sopan santun, dan Indonesia tuh terkenalnya tuh sopan santun dan keberagamannya itu bisa membuat orang saling menghargai gitu, yang dikenal orang luar tentang Indonesia ya. Kemudian jadi untuk era milenial tuh harusnya kita sebagai generasi itu membangun respect sebagai makhluk sosial. Kita tonjolin dulu makhluk sosial itu yang saling membutuhkan sama lain. Kalau kita nggak bisa respect kepada orang lain, gimana caranya orang lain untuk respect pada kita? Kurang lebihnya begitu sih Mas, untuk tindakan-tindakan yang kurang gitu. Oke. Berarti kayak misalnya masih masa-masa di mana mereka masih caper ya, ibaratnya ya, itu caper ya, terus ingin tampil lah ya, ingin tampil, ingin gitu. Pengen terlihat gaul lah. Ingin diakui lah kayak gitu. Oke, untuk Mbak Hana sendiri bagaimana tanggapannya Mbak Hana? Sebenarnya kurang lebih sama, cuman itu ya balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Kayak misalnya mungkin dari kecil kita kan udah diajarin kayak unggah-ungguh, itu kan sebenarnya dasar ya. Nah itu
harusnya kayak gimana cara kita menjaga terus menerapkan itu supaya kalau misalnya kita di kayak anak rantau kayak gini kan mungkin kita harus menjaga ya kayak sikap terus gimana cara kita berbicara sama orang lain terutama yang dari luar Jawa mungkin sehingga itu kayak bisa menunjukkan oh kalau orang Jawa tuh kayak gini loh ramah sopan kayak gitu itu sih. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi emang banyak kan emang dari bagaimana kita mengenal budayanya dulu. Misalnya cara Iya. kita sedang di mana, itu kita harus memposisikan seperti apa dan bagaimana gitu. Kayak soalnya kan juga ada juga waktu itu kan saya juga sempat KKN di Kalimantan. Waktu itu saya juga tidak sadar bahwa ternyata budaya Dayak itu dengan Jawa itu mirip gitu loh. Maksudnya waktu itu kan ibu angkat di Kalimantan tuh bilang, itu siapa ya Mas Yoyo yang di depan sana? Oh itu dari teman kelompok lain. Oh kalau dia nggak nyapa ya ibu nggak mau nyapa. Oh ternyata hampir sama ya Bu, ketika di Jawa pun juga kalau dia datang duduk nggak kulon nuwun ya udah ngapain kita tuan rumah kayak gitu. Ternyata aku lihat dia tuh hampir sama gitu loh. Terus budaya nggak enakan, kemudian budaya ketika kita ada orang meninggal pun juga budaya ada kita berbondong-bondong ke sana saling support. Kemudian kalau ada nikahan kan ada juga yang bilang bahwa di kampung-kampung itu loh, nek ras rawung rabi musuung nah, gitu kan. Ada nggak kalau di Magetan atau di Solo itu? Ada Mas. Ada. Ada. Itu luar biasa sekali ya. Padahal anu rabine nanggo WO ya Mas ya. Nanti boten ngrepoti tangga-tangga sekitar, pun matur nuwun. Kan tetangganya ngabisin Gitu, itu Mas. Ngabisin apa makanan resepsinya Mas. Nek rantuk jatah dirasani Mas. Gitu. Budaya itu sebenarnya budaya-budaya yang sudah apa ya, sudah tertanam dari kita ya, maksudnya kayak saling peduli kayak itu dari sosialnya seperti apa, kemudian terus wah kok kamu nggak nyapa-nyapa sih, itu karena bentuk dari kekeluargaan, bukan dari bentuk karena kita sengit atau apa tuh enggak, tapi karena kayak wah kok dia ada ini nggak nganu, apakah dia udah nggak menganggap saya sebagai keluarga atau apa. Jadi bapernya tuh luar biasa gitu loh. Jadi betul-betul harus kita mengkuyung menjadi satu, saling mendukung budaya. Jadi tidak cuma seni gitu. Oke. Kemudian ada lagi terkait dengan menurut pandangan KBMG UKDW, kenapa budaya sudah mulai hilang, terutama kita sebagai orang Jawa? Mungkin bukan hilang ya, maksudnya mulai bisa disebut kayak ada tumbuhan parasitnya yang menutupin apa budaya Luntur. Luntur gitu. Hampir gitu. Bagaimana pandangan dari teman-teman Mas Yes dan Mbak Hana ini? Ya, kalau menurut saya tuh ada dua faktor sih Mas dari penurunan keberadaan budaya Jawa ya kasarnya. Yang pertama tuh dari faktor internalnya sendiri. Ya, jadi disebabkan itu rakyatnya tuh belum gimana ya, mengabaikan lah Mas kasarannya terhadap budayanya sendiri. Kemudian mereka tuh lebih menghargai budaya luar. Kasarannya gini, budaya luar masuk tuh mereka nggak memfilternya Mas, langsung diterima aja. Contohnya kayak ya jadi kayak tren-tren baju, mungkin tren-tren apalah, mereka tuh langsung ngikutin aja tanpa memfilternya. Kemudian mereka tuh jarang menggunakan gini, jarang mengimplementasikan budayanya sendiri pada kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak generasi muda tuh jarang lah kasarannya lewat di depan orang yang lebih tua tuh kayak menghormati, kayak permisi atau gimana. Mereka lebih kayak meniru budaya luar yang jalan sama yang lebih tua atau gimana, ya udah jalan aja, nggak ada respect-respectnya kepada orang lain gitu Mas. Jadi ya mungkin itu sih faktor internalnya. Kemudian yang kedua tuh ada faktor eksternalnya tersebut, yaitu dari era globalisasi ini sendiri, yaitu teknologi kan semakin berkembang. Jadi dengan kembangnya teknologi kan dari budaya asing tuh mau mengirim atau menge-share video atau foto tentang tren-tren mereka itu jadi lebih leluasa gitu loh Mas. Jadi mereka tuh lebih asik aja untuk membagikan gitu. Sementara kita yang sebagai penerimanya kasarannya gitu nggak bisa memfilternya, jadi
tinggal nangkep aja gitu. Terus poin yang utama itu dari penurunannya itu yaitu pemuda tuh jarang melestarikan budayanya, Mas, yaitu dengan kasarannya memfilter itu kan aslinya juga melestarikan budaya kita sendiri untuk tidak selalu ikut tentang budaya luar. Jadi kurangnya filter tersebut sih menjadi poin utama dari penurunan budaya kita terhadap alkulturasi dari budaya asing gitu, Mas, dari saya. Mbak Hana, bagaimana untuk tanggapannya? Oh, iya. Kalau aku nambahin aja, nanggapi yang tadi kurang memfilter itu benar banget. Soalnya kadang kan kayak sekarang itu misalnya ada media sosial kayak TikTok, terus Instagram. Nah itu menurut aku pribadi itu kalau ada video-video kayak gitu kan banyak banget ya, bisa dari luar juga. Nah itu kadang kita kayak oh ya udah lihat terus kita ikut-ikutan kayak gitu. Terus ya balik lagi karena kan kita harus memfilter kayak apa aja informasi yang masuk ke kita. Terus kayak rasa ingin tahu kita sebagai kaum muda tuh kadang kurang, kayak di KPMG sendiri tuh kayak yang minat ikut itu kadang kan kurang. Nah itu perlu kayak kita yang sebagai pengurus ini tuh kayak memberitahu, kayak memberikan supaya mereka tuh kepo biar mereka bisa join, terus jadi itu rasa berbudayanya tuh ada gitu. Jadi kayak merangsang lah. Ada ya. Up lagi lur kayak gitu. Ya sisanya bisa dibilang ketika luntur itu ya mungkin dari apa ya, secara sepelenya aja bahwa dulu mungkin Mbak sudah menjamani bagaimana kita tuh dulu tuh kan via undangan ya, kalau kita ada kumpulan-kumpulan kan masih via undangan, kemudian ada budaya kita saling ngampiri ya, karena ngampiri itu apa bahasa Indonesia ya, saling jemput lah ya, jemput. Terus kalau nggak jemput berangkat sendiri nggak mau berangkat, kalau temennya nggak mau berangkat kan juga salah satu budaya yang mungkin saat ini kita sudah tidak melihat ya, budaya itu jarang sekali. Dulu kan masih hampir-hampiran satu kampung, maksudnya satu sama-sama di daerah, misalnya di daerah A, yuk kita berangkat bareng yuk ke sini yuk ya. Sekarang kan cuma berangkat nggak ya, OTW udah acara sudah selesai masih OTW gitu ya. Dikirim lokasinya, OTW-nya kapan gitu. Jadi kan itu sebenarnya sebagai salah satu budaya yang tidak sengaja kita sadari bahwa itu tuh merupakan budaya yang sudah mulai perlahan menghilang gitu loh. Dulu kayak gitu, hampir-hampiran saling ayo coba kamu berangkat, saling ngelek atau apa. Jadi kan sekarang kan aku izin ya, aku ada acara ini. Kalau duluan ngampiri, wah gue main ngomah turu gue kok dadak. Sakit aja tetap berangkat itu ya, Mas. Berangkat. Nah, sekarang tuh nggak ketahuan aku OTW. Apalagi langsung pub jalan, aku TV pub di jalan, padahal kita masih males sih hadus sih apa lah itu. Pengalaman banget ya. Oke, kemudian kedua, kita tahu semua bahwa sekarang ini semua serba modern ya, kayak tadi mulai ada HP, kemudian perkembangan pesat baik dari segi ekonomi hingga ke budaya. Terus bagaimana sih cara anak muda menanggapi hal itu dengan adanya apa ya tadi kayak modernisasi lah, gimana sih tanggapannya? Ya, kalau dari saya pribadi itu dengan kemajuan teknologi itu harusnya kita dalam mengakses apapun tuh harusnya lebih cepat dan lebih efisien lah, kasarannya nggak harus bayar, nggak harus ngapa-ngapain, tinggal kita buka di search atau di apa kan sudah muncul semua. Kalau dulu kan kita contohnya aja kalau mau belajar apa tentang budaya lah, kasarannya tentang nulis aksara Jawa lah, gitu aja kita perlu ke perpustakaan, pinjem pepak bahasa Jawa lah, kasarannya gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal searching di media di Google atau gimana gitu kan langsung ketemu. Jadi mungkin harusnya dengan kemajuan teknologi itu menjadi poin plus untuk belajar budaya. Kemudian untuk yang masih kasarannya yang aktif dalam
segi budaya tuh contohnya kayak dia aktif dalam kesenian atau gimana tuh harusnya dia lebih berani menuangkan gagasannya tentang budaya atau memberi edukasi tentang budaya tuh menggunakan sarana media sosial. Contohnya aja kayak dia bikin artikel tentang kebudayaan atau filosofi tentang kebudayaan, sehingga nanti sebagai generasi muda yang belum paham tentang budaya tuh mereka lebih paham atau maksudnya lebih mudah mengaksesnya sehingga mereka jadi rasa ingin tahunya tuh jadi lebih gitu tentang budaya, nilai-nilai budaya. Kalau dari saya sih begitu. Oke, dari Mbak Hana sendiri? Iya, karena mungkin sekarang kan medsos mudah dijangkau gitu ya. Nah, sekarang tuh sebenarnya kalau mau dicari itu banyak akun-akun kayak Instagram gitu yang misalnya tuh mungkin pariwisata Solo kayak gitu-gitu tuh sebenarnya gampang untuk kita lihat, tapi mungkin kadang kita lebih tertarik untuk melihat yang kayak yang seru-seru, yang kayak anak sekarang banget gitu lah, milenial. Nah, kadang mungkin ya perlulah ditumbuhkan rasa ingin tahunya gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi kayak tadi bagaimana modernisasi kemudian muncul itu TikTok, ya semua itu bisa dimanfaatkan. Mungkin selama ini sih mungkin dulu kakak-kakak juga nyamani bagaimana waktu SD itu mesti waktu pelajaran bahasa Jawa pertama kali yang ditulis adalah aksara Jawa komplit ya. Di lembar depan sendiri ya. Bener ya? Serta pasangannya. Nah, itu biasanya. Itu bener itu. Pelajaran pertama itu pasti nulis aksara Jawa. Sampai benar-benar suruh hafal. Sekarang pun udah lupa gitu kayak gitu. Oke. Tapi berarti Magetan Solo tuh sama ya caranya kayak di Jogja itu sama ya? Harusnya sama sih. Iya. Yaitu yang aku agak heran itu adalah ketika tengah ke timur tuh sama, tapi tengah ke barat tuh udah beda tuh loh. Padahal sama-sama Jawa. Terkadang kalau aku punya teman Jakarta tuh sampai tanya, kamu mau pulang ke Jawa kapan? Lah kamu kan di Jawa ini ya. Ini tuh Jawa Barat gitu loh. Soalnya itu sih Mas, kalau kita tengok ya dari sejarahnya dulu kan zaman kerajaan-kerajaan itu kan ada kerajaan Majapahit sama kerajaan Sunda. Jadi mungkin filosofinya tuh kalau daerah Jawa Barat, Jakarta itu di Sundanya, terus Jateng, Jogja, Jatim itu di Majapahitnya. Jadi ya untuk Jatim, Jateng sama Jogja itu enggak ada kayak bedanya itu mungkin sedikit-sedikit lah kasarannya gitu. Tapi kalau sama Jawa Barat tuh kayak beda banget. Jomplang ya. Gitu sih. Jadi saya waktu kecil aku juga waktu studi tour SMK gitu, SMP itu. Aku sampai Surabaya sampai Malang ngomong Jawa tuh masih oke. Yeah. Giliran SMA kunjungan di Jakarta, sudah beda mas. Bisa banget itu loh. Maksudnya masih satu tubuh loh padahal. Sedikit ya. Tapi dari pembagiannya nanti ya mungkin nggak dapat jatahnya ya. Oke, gitu ya. Jadi kemudian yang ketujuh ini masih banyak mas pertanyaannya. Kita mungkin sampai 7:30 ini. Oke, menurut KBMJ UKDW, apakah sistematika pendidikan saat ini sudah mendukung pembentukan generasi muda sebagai generasi yang berbudaya? Tuh, monggo. Kenapa dan nanti bagaimana? Ya, untuk saya tuh untuk institusi pendidikan ya mas kasarannya. Ya itu dalam mengedukasinya tuh udah bagus kasarannya dari pendidikan sejak SD mungkin SD, SMP, SMA tuh kan ada kayak mungkin mata pelajaran ya. Kalau mereka tuh mata pelajaran tuh yang menonjolkan tentang budayanya. Mungkin kalau di daerah saya sendiri tuh ada mata pelajaran kayak bahasa Jawa itu. Jadi untuk mengedukasinya tuh sudah bagus sih dalam memperkenalkan ternyata di pulau kita tuh, di pulau kita Jawa ini ada budaya gini, ada tarian khas yang di Jawa aja yang ada, terus tentang alat musik mungkin, terus aksara Jawa, terus ya mungkin kurang lebihnya segitu.
Terus tapi dalam edukasi tersebut kan kasarannya gini aja sih Mas. Kita kan sebagai mahasiswa aja, kalau dikasih teori aja tanpa praktikum itu institusi sekarang tuh kan gampang bosen, jadi ada daya tarik lebih untuk menarik tentang budaya tersebut. Dan ya itu tadi, mungkin kalau teori aja itu kurang cukup sih dari saya, mungkin harus ada praktiknya lah kasarannya gitu. Jadi selain kita memberi masukan edukasi itu, kita harus memberi contoh mengimplementasikannya gitu juga sih Mas. Kalau dari saya sih begitu. Contohnya nyata nih ya, masih kayak dipakai gitu, itu gini loh. Iya, contohnya. Benar-benar diajar yang benar. Mbak Ana sendiri? Mungkin di Jawa gitu mungkin semuanya ada ya, terutama yang Jawa Tengah. Nah, terus kalau di sekolahku dulu ini penerapannya itu kayak misalnya kita hari Kamis itu pakai batik. Nah, terus habis itu di hari Jumat, Kamis sama Jumat itu kita wajib kayak pakai bahasa Jawa. Jadi kalau untuk sama guru berbicara kan lebih tua, nah itu pakai kromo kayak gitu. Kalau sama temen ya ngoko biasa. Itu sih kalau yang dipraktekin dulu di sekolahku gitu. Iya sih, itu juga saya dulu Lebih ke unggah-ungguh, iya. itu juga zamani bagaimana ada hari-hari tertentu yang ada Yeah. bahasa-bahasa tertentu juga. Kemudian juga di Jogja kan sudah mulai bagaimana mendekatkan ke siswa itu setiap Kamis Pahing ya, itu mendekati hari jadinya Jogja atau apa gitu kan. Mereka suruh menggunakan pakaian adat Jawa Jogja setiap Kamis Pahing. Dan dulu aku waktu masih SMA ya, masih SMA saya setiap Kamis Pahing itu udah full, walaupun sekolah sampai jam 4 sore sampai jam 3 ya pakai surjanan gitu, surjanan kebayaan gitu. Cuman mungkin tidak terlalu rapet ya, maksudnya masih boleh pakai yang celana kain, tapi tetap atasannya lurik sama blangko. Terus yang cewek kebaya boleh pakai celana kain atau rok juga, tapi setidaknya udah ada pengenalan gitu bahwa baju-baju ini mulai dikenalkan gitu. Itu dulu sering soal Kamis Pahing, kayaknya sampai sekarang pun masih diterapkan nih, karena saya punya adik juga walaupun online tuh tetap laporan pakai baju nah itu daerah gitu. Jadi nggak cuma Kartini. Kalau kami juga ada itu sih Mas, dari KBMJ sendiri tuh untuk gimana ya, mengenalkan budaya Jawa kepada kasarannya kan di UKDW kan nggak hanya suku Jawa aja, kasarannya ada dari yang luar pulau, dari yang suku apa-apa gitu kan. Ya kita mengakalinya dengan setiap hari Kamis tuh memakai batik. Jadi untuk pengurus dan yang lain tuh memakai batik. Jadi yang bukan pengurus aja kadang-kadang tuh saya lihat ada yang pakai batik. Oh berarti kita mencoba menggunakan batik itu mereka jadi kepo ya ternyata. Iya kayak gitu. Harus begitu. Batikan apa ya? Ya, jadi kok pakai batik itu ada acara apa ya hari ini gitu. Ternyata dia pakai cuma pakai aja, nggak tahu filosofinya apa gitu. Tapi karena apa udah pakai dari situ kita langsung kita udah mengenalkan budaya itu sih luar biasa. Itu tadi kalau di sekolah gitu, mungkin sama di sekolahan dulu juga mungkin kalau kita berangkat pagi sering salaman dengan guru juga kan itu. Nah itu dengan guru terus harus baris dulu sebelum masuk ke kelas kan salah satu juga bagaimana membentuk karakter ya itu dari budaya gitu. Sekarang jaga jarak Mas. Oh iya sekarang jarak nggak boleh. Tamunya agak jarak gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah jika kaum milenial masih kekeh akan pernyataan budaya yang sudah ketinggalan zaman, misalnya ada budaya yang bilang apa sih kayak gitu, kamu masih mengembangkan itu apa sih kok kuno banget gitu ya. Siasat apa yang akan KBMJ UKDW lakukan sebagai muda berbudaya agar kaum milenial menghilangkan stereotip
bahwa budaya sudah ketinggalan zaman gitu kan. Kadang kan orang-orang lebih mikir apa ya, gengsi minder. Orang teman-temanku aja pakai ini, pakai gaun yang terbelah-belah gitu, atau yang kurang bahan gitu. Masa aku harus pakai batik kayak gini ya, Pak, gini ya. Oke, bagaimana tanggapan dari kakak-kakak ini? Ya, menurut saya tuh gini Mas, untuk generasi milenial yang masih kekeh tentang budaya yang dianggap kuno lah, ketinggalan zaman lah, ya kita coba putar balik lah. Gimana kalau kita bikin pertanyaan kayak gini, gimana sih caranya bikin budaya agar jadi tren, kasarannya gitu aja sih Mas. Jadi gimana kita membuat budaya kita yang katanya ketinggalan zaman atau gimana tuh menjadi tren saat ini. Contohnya aja kayak ada mungkin bukan apa ya, desainer dari Jakarta atau dari mana itu kadang membuat desain tentang busana atau gimana tuh mengambil konsep-konsep dari Jawa. Jadi mungkin itu yang menjadi tren-tren yang saat ini bisa diimplementasikan untuk yang menganggap budaya itu ketinggalan zaman sih Mas. Dari saya sih begitu sih. Oke, dari Mbak Ana bagaimana? Kalau menurut aku pribadi itu sebenarnya kurang update aja sih, karena sekarang tuh sebenarnya banyak loh yang kayak misalnya baju batik itu setiap tahun tuh ada perkembangannya, kayak dari modelnya, sebenarnya tuh nggak deso-deso banget gitu loh ya. Jadi kita mungkin kurang pengetahuan aja di situ. Ya, sebenarnya memang banyak sekali bagaimana desainer ataupun catwalk pun juga sekarang sudah mulai mencampurkan lurik, nggak salah lurik ada di sini, kemudian ada batik yang mengisi gitu. Adapun juga sekarang yang namanya baju lurik itu jadi tas, jadi tote bag yang keren-keren juga gitu loh, luar biasa. Tapi kadang ya kayak yang orang-orang yang udah merasa ketinggalan zaman itu, tapi ketika budaya kita ataupun khas kita diambil negara lain baru keluar-keluar. Ya, gitu. Protes. Lah kalian kemarin tuh ngapain aja, nggak mau mengakui, tapi ketika diakui oleh orang lain, negara lain, kalian baru wah gitu. Ya jangan sampai lah kalau jangan. Itu bagaimana kita benar-benar harus bisa mengadopsi lah, ibaratnya kayak mengadopsi, ya oke lah mereka punya desain luar yang oke itu terkenal, tapi kan kita juga punya keunikan nih, bagaimana motif-motif kita ketika dibuat gaun, ketika dibuat baju-baju bisa untuk kehidupan sehari-hari atau apa. Ini kayak baju saya nih kemeja lurik loh, lurik dibikin kemeja biasa gitu kan juga sebenarnya bagus gitu loh. Tapi cuman ya itu nanti mungkin teman-teman yang lebih ke gengsi ya pengen lihat terbuka. Nggak gaul. Nggak gaul cuman kayak gini, tapi ketika lihat harganya lebih mahal dari hargamu cuy. Nice. Kan gitu kalau dipikir mahal-mahal loh Mas, batik asli tulis saja pun lebih mahal cuy. Jangan anggap remeh. Tenunnya pun tenun asli yang benar-benar tenun rapat gitu. Gitu. Jadi emang benar-benar kita harus kayak melek lah, suruh mengajak teman-teman melek bahwa budaya kita tuh benar budaya yang sangat berbobot dan sangat istimewa gitu loh. Sayang kalau misalnya kita tinggalkan begitu saja. Oke. Kemudian ada juga bagaimana cara agar kaum milenial yang udah ya, kemudian yang terakhir namanya tips untuk anak muda saat ini untuk melestarikan budaya seperti tata krama ataupun apa, bagaimana Mas untuk dari teman-teman KBMG itu bagaimana untuk caranya, tips untuk teman-teman supaya bisa yuk kita bersama-sama mendukung budaya kita, sama-sama memperkenalkan budaya antar asal kita, ataupun kan bahwa ada juga teman-teman yang lain mungkin kayak bapaknya Bali, ibunya dari Batak, mereka besarnya di Jogja, itu sampai mereka tuh bingung dia tuh orang mana, sampai dia tuh bingung kayak gitu. Nah, gitu. Moga ada tips nggak untuk teman-teman bagaimana kita untuk bisa bertahan untuk melestarikan budaya-budaya kita ini? Iya, kalau dari saya gini Mas, yang pertama tuh kita harus menonjolkan rasa gimana ya, kita harus berpikir ke depannya gimana. Contohnya gini aja, kalau kita ambil contoh kalau budaya kita hilang atau musnah,
siapa yang harus tanggung jawab terhadap budaya itu? Apa harus generasi yang akan mendatang yang harus tanggung jawab tentang hilangnya budaya itu? Kan bukan, harusnya dari sekarang maupun harusnya dari dulu, sekarang atau yang akan datang tuh harusnya ikut membaur dalam melestarikan budaya itu. Terus kemudian untuk menjaga tata krama atau apa tuh diperlukan public figure sih untuk menjadi sosok teladan atau sosok gimana sebagai generasi milenial itu untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya itu tersendiri. Contohnya kan kayak gini aja, budaya mungkin ada musisi yang membawakan lagu Jawa. Contohnya aja kayak almarhum Didi Kempot, mungkin begitu ya. Mungkin kan ada dari generasi muda kan ada yang ngefans kan sama dia. Mungkin dari situ dia bisa mengambil nilai-nilai teladannya. Oh, ternyata dengan kesenian dia bisa membawakan budaya Jawa, terus memperkenalkan budaya Jawa sampai ke mungkin mancanegara atau sampai dari mana-mana gitu. Jadi mungkin dari saya harus ada edukasi tentang nilai-nilai budaya, kemudian kita harus berpikir tentang kedepannya mau jadi apa kalau budaya orang Indonesia kehilangan budayanya sendiri. Begitu sih, Mas. Oke. Untuk Mbak Ana sendiri gimana? Kalau dari aku mungkin harus ada rasa memiliki budaya ini tuh dari daerahku gitu. Jadi kalau udah ada rasa itu, mungkin kita ketika kita dimanapun lah itu, kita bisa menunjukkan itu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya, kayak cara berbicara kita itu menunjukkan kayak oh kita dari Jawa. Cara orang Batak berbicara kan juga berbeda pastinya. Nah itu pasti kalau kita bawa kemanapun tuh pasti akan orang tahu gitu. Kemudian tuh misalnya kita punya hobi, contoh misalnya menari, kayak kita tuh sukanya di tari. Nah kita bisa kayak mengembangkan itu, kayak ikut di komunitas tari. Kemudian kalau misalnya kita tuh ingin kayak KBMJ ini, mungkin kita, kalau aku ya dulu itu ikut KBMJ itu karena aku sendiri tuh suka budaya Jawa, kayak dari kecil, dari sekolah pun tuh aku lebih tertarik ke pelajaran bahasa Jawa gitu. Nah, mungkin harus ditimbulkan rasa itu dulu, baru kita bisa mengimplementasikan ke kehidupan kita gitu. Kemudian sekarang tuh kan bisa memanfaatkan media informasi yang seperti medsos gitu. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kita yang meracuni orang-orang sekitar dari luar daerah, bahkan luar negeri gitu, supaya mengenal budaya kita, jadi nggak kita yang teracuni gitu. Itu dari aku. Iya sih, benar banget. Bagaimana kita memberikan rangsangan, bagaimana kita mendekati mereka. Terus sama ini tadi saya juga setuju tadi terkait dengan lagu. Lagu itu sangat cepat sekali untuk mengenalkan budaya, itu sangat cepat sekali dengan melalui lagu-lagu. Waktu kemarin kan juga lagu-lagu Jawa ya, lagu-lagu Jawa hingga saat ini pun sebagai sobat ambiar, kalau dulu Pak Didi sempat mengatakan kayak gitu ya, sobat ambiar. Orang-orang pun ya mereka tuh secara nggak sadar tuh hafal gitu lagu-lagunya, liriknya, dan tahu kalau itu lagu-lagu galau. Kemudian sekarang juga menciptakan juga generasi teman-teman dari Ambon juga, mereka juga menciptakan lagu-lagu ambiar dengan bahasa mereka juga, dan kita pun juga menikmati, enjoy itu, tahu juga oh liriknya kayak gini. Sama ini aku juga mau sharing pengalaman sih Mas, waktu aku KKN di Kalimantan, karena saya kan di Kalimantan 1 bulan ya, jadi banyak belajar di sana juga budaya-budaya. Anak SD itu tuh apa lagu sayang loh Mas. SD Kalimantan. Tuh mereka tak suruh nyanyi sayang sampai mereka nge-rap-rapnya opo kowe krungu cerita ati iki. Itu bisa dan nggak ada yang aneh-aneh, kan biasanya opo apa kowe di mana. Iya, salah. Apa gitu. Kowe dari kopo apa nya tuh deh itu loh kan. Bisa gua sampai heran ya. Maksudnya di aku KKN tuh 2000 berapa ya itu? 2008 tahun 2017-an gitu. Itu maksudnya kan belum ya, apalagi di pedalaman ya, maksudnya masih banyak yang di sana tuh HP belum terlalu, internet belum terlalu, itu bisa itu loh, melalui televisi lah mereka belajar melalui ini. Tuh hafal, tuh sampai kaget Mas, hafal banget. Hafal tuh kapan pokok kerungu. Ada juga terkait dengan sampai mereka juga menyimpulkan tuh loh bedanya orang Jawa sama Kalimantan waktu
mereka cari berkebun, waktu itu berkebun cari durian gitu. Biasa Mas kalau kita di rumah mungkin ada orang yang tidak kenal tiba-tiba masuk, kita langsung keluar nengokin, terus pura-pura nungguin jagongan, padahal kita sebenarnya nungguin dia tuh siapa gitu. Terus besoknya aku ditanyain, ini ya kemarin kalian keluar ya dari rumah ya, lihat ada motor masuk. Iya om, kayak gini bang. Terus dia bilang sama anaknya, nah ini lebih bedanya orang Jogja sama orang Anu, kalau mereka tuh harus tahu dulu siapa sih yang masuk gitu, harus kenal dulu, tahu dulu gitu, sampai ditungguin, tapi kita basa-basi cuma nongkrong di depan, tapi itu sebenarnya kita memantau gitu. Kayak gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya teman-teman sharing-sharingnya Mbak Hana, Mas Yeskia. Nggak kerasa ya kita sudah 1 jam ngobrol asik terkait dengan pengenalan bagaimana budaya ya, budaya-budaya kita, dan mulai saat ini pun juga ya mungkin karena pandemi ya, kalau dulu kan misalnya kita ada juga pasar kangen tuh ya, misalnya kayak mereka jualan makanan jadul, kas-kas jadul, busana jadul, barang-barang jadul yang itu tuh memperkenalkan. Dan saat ini pun juga sudah mulai ada replika ya, piring black itu yang dulu di Solo tuh apa Mbak namanya, yang toko unik-unik tuh Mbak? Pasar yang pasar itu. Oh ya, ada apa kayak Pasar Triwindu itu enggak? Triwindu, ya. Tuh. Kan benar-benar mereka bagus-bagus, dan ternyata mereka juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu loh. Jadi sebenarnya luar biasa sekali budaya kita, mulai dari barang, makanan, perilaku, seni. Jadi budaya itu tidak melulu dengan pertunjukan dan seni, tapi dari kelakuan kita, makanan. Sekarang aja udah ada mulai gudeg mulai di custom dengan tambahan ayam geprek gitu kan. Dulu kan cuma gudeg suwir ya kan. Sekarang ditambahin gudeg geprek. Terus gudeg yang dulunya manis sekarang bagaimanapun biar mereka pendatang bisa merasakan, dia bikin agak asin gitu, biar mereka yang dari jauh juga tahu nih makanan gudeg itu dari apa, ternyata dari buah nangka kayak gitu. Jadi emang ya secara tidak langsung kita juga harus ini sih berani custom ya, berani kayak custom kayak tadi yang baju adat di custom, makanan di custom, supaya mereka juga sadar bahwa oh ini ternyata makanan dari Jogja ya, oh ini ternyata makanan dari Magetan, dari Solo, soto liwet ya Solo terkenal. Nasi liwet kayak gitu. Jadi memang luar biasa sekali bahwa budaya-budaya ini sangat dikembangkan dengan bagus, itu pasti akan mendapatkan nilai-nilai jual dan tinggi, dan mungkin nanti lama-kelamaan juga akan menjadi malah di atasnya ya, di atasnya yang tadi teman-teman minder tadi, bajuku lo apa tau, Allah cuman batik cuma 15.000 mbahmu gitu kan. Iki yang gawe desain ini yang terkenal gini-gini malah lebih mahal ya. Batik tulus asli, kamu cuma sablon mesin ya. Kan kayak sekarang kan kadang aku juga heran masalah jalan-jalan ke mall gitu, celana sobek-sobek ya payu loh Mas, ya laku gitu. Tren saat ini. Jin sobek, terus baju adiknya dipakai itu kurang sampai bahan. Kurang bahan. Kurang kain. Itu malah laku ya, padahal di pikiran makin lambi kecantol ya. Oke. Gitu ya Mas ya, salam kenal juga dengan saya Yoyo, juga kita ketemu juga nanti kita saling sharing juga dengan teman-teman Paskawijaya yang sebentar lagi juga akan melaksanakan pertunjukan ya. Mereka akan membuat tari ya. Ada pertunjukan tari dengan gamelan-gamelan, itu sangat luar biasa juga bahwa teman-teman masih bisa memainkan gamelan. Di pikiran juga sekarang lebih kayak akustik, tapi gamelan itu juga sesuatu yang ya nggak murah juga dan nggak gampang juga, karena kalau mau konser gamelan, mau nanggap gamelan pun harus sewa truk ya Bang. Kalau akustik kanan cuma pada gedong ini ya, gedong gitar kahon gitu ya Mbak. Kalau gamelan kamu sewa truk loh, jangan dipikir murah ya. Gitu, jadi teman-teman nanti, atau mungkin dari teman-teman ini KBMJ-nya ada event juga nggak baru-baru ini? Apakah ada event? Ada event sih, kalau yang dalam waktu dekat ini belum ada. Belum ada ya. Nanti kita bisa suatu saat ya, collab mungkin collab ya, itu nanti mudah-mudahan di tahun depan tuh si varian baru Just Juice itu nggak jadi datang gitu ya. Bermerek nih. Varian baru itu juga tidak datang, supaya kita bisa saling ketemu, saling sapa, kemudian kita bisa makrab, saling
bertukar ide-ide, bertukar ilmu ataupun bertukar pengalaman kayak tadi ya, misalnya dari pengalaman dari teman Mas Jessica Magetan, Tibo Jiglo dari Mbak Solo, Tibo itu. Tadi saya Geblak kan luar biasa atau kalau kita collab dari apa UKDW apa ini Atma Jaya apa luar biasa sekali. Apalagi nanti kalau misalnya mau tari-tarian juga kita saling collab juga. Ini kebetulan juga dari Pasca Wijaya juga kolaborasi ya, nggak salah kolaborasi UKM gamelan dengan tari gitu. Nanti menjadi satu. Kalau tahun kemarin Pasca Wijaya mengadakan wayang kulit, pagelaran wayang kulit setelah PSBB ya dulu PSBB terus kita bikin wayang kulit. Nah sekarang setelah PPKM yang darurat sekarang bikin ini, semoga besok udah nggak ada yang darurat lagi supaya kita bisa bertemukan lagi. Oke baik, terima kasih Mbak Dana, Mas Jessica atas waktunya yang telah diluangkan sampai malam ini ya, sampai 7:30. Mohon maaf jika tadi masih ada banyak kendala ataupun banyak kekurangan karena ya maklum ya kita jarak jauh, ada kendala perangkat juga, jadi komunikasi kita terhambat oleh perangkatnya, jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Terima kasih Mas Yeskia, Mbak Hana. Ada kata-kata mungkin untuk closing? Ya, saya ingin mengucapkan perwakilan dari KBMJ mengucapkan terima kasih atas ajakan dari Pasca Wijaya Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ajakannya untuk bergabung dalam acara podcast hari ini. Jadi dalam podcast ini kan kita bisa saling tahu bahwa ternyata tuh yang peduli terhadap budaya Jawa tuh nggak hanya sebagian saja, tapi juga saling peduli tentang budaya Jawa, dan mungkin kedepannya kita saling bisa kolaborasi tentang budaya Jawa agar bisa dinikmati atau bisa mengedukasi masyarakat tentang budaya Jawa untuk dilestarikan, itu penting. Begitu dari saya. Terima kasih dan maaf. Gimana ada closing? Ya, terima kasih memberi kesempatan KBMJ buat mengikuti podcast dari Pasca Wijaya. Ya, terima kasih. Terus mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kurangnya dari KBMJ. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa. Kita tidak sengaja bisa mendapatkan saudara baru ya, keluarga baru. Sama-sama kita melestarikan budaya kita yang harus kita pegang erat supaya tidak diambil ataupun tidak luntur ya. Kalau sudah luntur, sudah diambil, kita baru merasa kehilangan dan baru merasa menyesal. Seperti cinta ya. Kalau udah putus baru merasa, aduh aku butuh dia. Nangis. Oke, terima kasih Mas Jessica, terima kasih Mbak Ana, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada waktu untuk mampir-mampir untuk saling bertemu, mari silakan kita berkumpul bersama untuk saling support gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Bila mau ada acara selanjutnya, monggo saya mau lanjut acara selanjutnya, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih, salam jumpa besok lagi ya. Ya, terima kasih Kak, sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.